Halo, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ayu Utasawid dengan NIM 11S23015. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktikum yang ke-10 di mana judulnya adalah First Order Logic. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan latihan dan tugas yang diinstruksikan pada modul. Lalu saya akan langsung mempresentasikan ke bagian tugasnya saja. Langsung saja kita ke bagian visual. Nah, di sini yang pertama ada file praktikum for colonel B. Nah, di sini kita mendefinisikan berbagai relasi logika menggunakan relasi ini berfungsi seperti predikat dalam logika. Predikat yaitu weapon untuk menyatakan apakah sesuatu adalah senjata. Terus cells ini adalah untuk menyatakan siapa penjual apa kepada siapa. Terus selanjutnya nah, ini adalah untuk menyatakan musuh atau pihak yang bersifat bermusuhan. Nah, untuk ini American ini untuk menunjukkan kewarganegaraan, ons ini untuk menyatakan kepemilihan, dan criminal relation ini adalah untuk menyatakan siapa yang termasuk kriminal. Nah, relasi ini inilah yang akan digunakan dalam proses inferensi nantinya. Lalu selanjutnya, nah pada bagian ini adalah sebuah senjata. Ini pada bagian yang kedua ini, di sini kita memasukkan fakta-fakta dasar ke dalam novel base menggunakan fungsi fact. Nah, ini adalah sebuah senjata di mana Wes menjual M1 kepada Nono, lalu Nono adalah pihak yang bersifat hostile. Nah, lalu Wes adalah seorang warga Amerika dan Nono adalah seorang warga Amerika memiliki senjata M1. Nah, semua fakta ini merupakan informasi dasar yang akan digunakan untuk menentukan kesimpulan. Lalu, nah, untuk aturan logika ini adalah seseorang adalah kriminal jika ia adalah seorang orang Amerika memiliki senjata, menjual senjata itu kepada pihak yang hostile. Nah, aturan ini diterjemahkan ke dalam kode Python dengan fungsi criminal rule X menggunakan konde berfungsi seperti operator logika dan di dalam kanran. Nah, di sini kita mendefinisikan bahwa di sini kita mendefinisikan bahwa X adalah kriminal jika semua kondisi Amerika weapon, cells, dan hoste terpenuhi secara bersamaan. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian 4. Nah, ini adalah melakukan query atau pertanyaan kepada sistem. Siapa yang termasuk kriminal? Kita menggunakan fungsi run untuk menjalankan proses inferensi yang mencari nilai X yang memenuhi semua aturan logika. Nah, jika hasilnya tidak kosong, maka kita tampilkan siapa yang terbukti sebagai kriminal. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk menjalankan code ini. Bila nanti clone. Nah, maka hasil instruksi studi kasus terbukti Kolonel West adalah seorang kriminal. Hasil query kriminal X West. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian praktikum folder praktikum volpi. Nah, tugas kedua. Nah, tujuannya adalah untuk menentukan siapa yang merupakan saudara kandung berdasarkan hubungan orang tua, ayah, dan ibu yang dimiliki setiap individu dalam novel base. Nah, pada bagian definisi variabel, nah di sini kita ada tiga variabel logika X, Y, dan Z. Nah, yang berfungsi sebagai variabel bebas untuk melakukan pencarian atau query. Kemudian dibuat dua relasi atau predikat logika yaitu ayah X, Y menyatakan bahwa X adalah
ayah dari Y. Ibu X, Y menyatakan bahwa X adalah ibu dari Y. Kedua relasi ini menjadi dasar pengetahuan yang digunakan untuk menentukan hubungan keluarga dalam sistem logika. Selanjutnya adalah fakta. Itu tadi kayaknya. Ya guys, tambahkan fakta. Nah, di sini program menambahkan sejumlah fakta berfungsi fact dan ikan run. Beberapa contoh fakta yang dimasukkan antara lain, Budi adalah ayah dari Andi dan Citra. Lalu Andi adalah ayah dari Dedi. Lalu Dewi adalah Nah, lalu Dewi adalah ibu dari Andi dan Citra, sementara Ani adalah ibu dari Dedi. Nah, fakta-fakta ini menjadikan basis pengetahuan base yang digunakan oleh sistem untuk melakukan proses inferensi logis. Lalu selanjutnya adalah aturan logika atau rules. Nah, di sini pada bagian ini aturan orang tua rule menyatakan bahwa seorang O adalah orang tua dari jika O adalah ayah atau ibu dari A. Aturan ini ditulis menggunakan fungsi konde yang berperan seperti operator logika OR dalam for. Lalu selanjutnya adalah aturan selanjutnya adalah aturan saudara kandung. Nah, menyatakan bahwa dua orang S1 dan S2 adalah saudara kandung jika mereka memiliki orang tua yang sama. Artinya, jika ada individu yang menjadi orang tua bagi S1 dan juga S2, maka mereka dikategorikan sebagai saudara. Lalu selanjutnya pada bagian terakhir adalah program menjalankan query logika menggunakan fungsi run untuk mencari siapa yang saja yang merupakan saudara kandung dari Andi. Hasilnya disimpan dalam variabel hasil. Semua kemudian disaring agar nama Andi muncul sebagai saudara bagi dirinya sendiri. Kita coba untuk menjalankannya. Praktikum Volpia. Maka hasil inferensi saudara kandung dari Andi adalah Citra. Penjelasannya, Citra mendeteksi sebagai saudara kandung Andi karena memiliki orang tua yang sama, yaitu Budi, ayah, dan Dewi, ibu. Sistem memastikan Andi tidak dianggap saudara dengan dirinya sendiri. Lalu selanjutnya adalah praktikum untuk tugas 3. Nah, di sini pada bagian Nah, di sini adalah pada bagian awan program. Nah, ini. Di sini artinya mendefinisikan 3 relasi atau predikat logika, yaitu suka X, Y artinya seorang X menyukai makanan Y. Jenis Y, Z artinya makanan Y termasuk dalam jenis Z. Terus karnivora digunakan untuk menunjukkan bahwa seorang X adalah karnivora. Ketiga relasi ini menjadi dasar bagi sistem untuk melakukan penalaran logis berdasarkan fakta-fakta yang diberikan. Lalu fakta Noel. Nah, ini adalah program menambahkan sejumlah fakta ke dalam Noel base. Nah, Budi suka bakso dan sate, Anis suka soto, bakso dan sate berjenis daging, sedangkan soto berjenis kuah. Fakta-fakta ini dituliskan menggunakan fungsi fact dari Karen yang berfungsi seperti penyimpan basis pengetahuan pada sistem logika. Lalu selanjutnya menentukan aturan logika. Nah, ini aturan logika utama dari program ini berbunyi, jika seorang menyukai makanan dan berjenis daging, maka orang tersebut adalah seorang karnivora. Aturan ini diterapkan melalui fungsi aturan karnivora X menggunakan konstruk konde. Konstruk ini bekerja seperti operator AND dalam logika, artinya semua kondisi harus terpenuhi agar kesimpulan dapat diambil. Lalu selanjutnya terakhir adalah menggunakan fungsi run menuju siapa yang memenuhi aturan logika tadi. Sistem akan mencari individu X yang memiliki makanan yang berjenis daging dalam basis pengetahuan. Hasil pencarian disimpan dalam variabel hasil yang kemudian ditampilkan melalui perintah print. Coba untuk menjalankan.
Nah, maka hasil intervensi karnivora adalah orang yang termasuk karnivora adalah Budi. Penjelasannya, seorang dikategorikan sebagai karnivora jika tidak menyukai makanan berjenis daging dari fakta yang ada. Budi suka bakso sate, keduanya berjenis daging, maka sistem menyimpulkan bahwa Budi adalah seorang karnivora. Nah, sekian penjelasan dari praktikum ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih.